Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan semua mau menonton alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai 100 kali. Wadidaw, bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton di playlist judulnya Pangeran Arel. Dan oke, langsung saja kita capcus di alur cerita manhwa terbaru terisekai 100 kali. Capcus. Arel yang sedang mikir menemukan ide. Itu adalah ide yang berlian. Setelah ia melihat perapian itu ya, di situ ada arang. Dan arang itu terdapat banyak kandungan karbon. Dan dengan senyawa karbon, ia bisa membuat kristal berlian. Wanjrit. Ya, karena ia itu ya, sebelum menjadi Arel, ia adalah seorang ahli teknologi. Jadi ia paham tentang molekul kimia. Apalagi di kehidupan yang ke-50, ia adalah seorang magician. Jadi ia tahu cara memproses karbon menjadi kristal berlian. Ya, dengan kristal itu ia bisa membantu ibunya menjadi kaya raya. Dan itu ya mempertahankan keuangan mansion dan ya oke, langsung sajalah langsung diproses. Tapi karena ia masih bayi, jadi ia tidak bisa memanjat tempat tidur. Wanjir, tinggi banget ini tempat tidurnya. Okelah, saatnya mengaktifkan skill dan wush, terbang cuy. Ia sudah bisa menggunakan skill melayang. Walaupun agak berat ya karena itu susah dikendalikan. Bangke bener nah tubuh bayi ini memang susah ini tubuh bayi. Dan oke, dengan susah payah, Arel berhasil sampai di depan perapian. Ia senang melihat arang di depan perapiannya itu. Dan ya, untuk membuat berlian dari arang butuh waktu jutaan tahun. Itu waktu normal bagi alam untuk membuat berlian. Tapi di tangan si jenius Arel, ia bisa membuat berlian dengan mudah. Ia hanya perlu membakarnya dengan mana, kemudian di saat membakar, padatkan dengan tekanan yang tinggi. Dan ia bisa menggunakan magical fire digabungkan dengan gravity magic. Ya, itu untuk membuat kristal dari arang. Dan oke, aktifkan magical fire dan padatkan dengan gravity magic dan gabungkan menjadi satu. Kemudian dua skill itu berubah menjadi api biru yang menyala terang. Ini inti dari magic. Ini sangat berbahaya. Harus konsentrasi penuh. Soalnya ia harus menggunakan magic shot. Ya, itu untuk melindungi dirinya ya dari skill ini. Soalnya skill ini panas banget, Cuk. 5.000 derajat Celcius. Wadidaw, dan tekanannya adalah 10.000 PSI. Ini sangat berbahaya, bisa meledak kalau terlepas. Jadi harus berhati-hati, jaga keseimbangan inti dari skill ini. Dan ya, dimulai mengurai proses kimia. Pemadatan atom karbon mulai terbentuk dan pusat neutron sudah mulai mencair. Kemudian pusat neutron itu memadat dan membentuk inti atom dan wush. Ini terlalu berat. Ia harus bertahan demi ibu cantik yang selalu menyayanginya. Ura 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 ura, semangat. Dan bush. Angin besar menghembus sampai cerobong asap, meniupkan debu yang sangat banyak. Dan ya, capek, cuk, cuk, capek banget. Tapi sepadan karena kristal berlian berhasil dibuat. Wadidaw, mantap banget. Proses kimia yang dilakukan dengan magic skill berhasil. Luar biasa. Yah, bisa kaya raya ini. Mantap dah. Dengan ini nggak perlu khawatir dengan musim dingin. Tinggal dijual saja ini berliannya. Tapi gimana jualnya ya? Mana ada bayi jual kristal berlian? Ini aneh bener dah.
Yah mikirnya nanti dulu aja dah, capek mau istirahat. Dan yah, scene pun berpindah. Keesokan harinya, pagi-pagi Elena sudah datang ke kamar Arel dan alangkah terkejutnya ia. Elena melihat Arel sudah merangkak di lantai. Ia bingung gimana caranya bayi sekecil itu bisa keluar dari ranjang yang tinggi. Itu artinya Arel melompat begitu saja. Wanjrit. Yah, Elena pun mengecek kondisi Arel. Barangkali ada yang luka. Soalnya ia khawatir kepada Arel yang jatuh, tapi ya tidak terjadi apa-apa. Arel baik-baik saja. Ia cuman kotor kena debu, itu ya debu arang dan terlihat lantainya itu ya, lantai yang sudah kotor dengan arang itu ya. Bahkan karpetnya terlepas dan itu ya ada lubang kecil di lantai. Apa si Arel ini memainkan karpetnya ya sampai terlepas kayak gini? Waduh nih bocah nakal bener dah. Ya pikiran Elena pun sungguh membingungkan. Ia bener-bener bingung dengan ruangan Arel yang kotor itu ya. Acak-acakan lagi. Dan ya kemudian Elena melihat bayi Arel memakan sesuatu. Itu sepertinya ia ngemut ya, yang ngemut sesuatu. Ya di sini kan gak ada permen. Ini si Arel ngemut apa dah? Ya Elena nggak bisa membiarkan si Arel memakan sesuatu yang aneh. Ia pun berusaha mengeluarkannya dari mulut Arel dan ternyata yang diemut itu adalah kristal berlian. Wadidaw, ini berlian yang sangat terang dan besar lagi. Di mana Arel menemukan benda semahal ini? Ya, Elena jadi bingung. Ia merasa aneh. Kenapa ada benda semahal ini di ruangan Pangeran Arel? Apa terselip atau jatuh dari luar atau gimana ini dah? Bener-bener aneh. Tapi ya ini harus dilaporkan oleh Nyonya Livana. Langsunglah untuk memastikan. Dan Arel langsung dipeluk karena ia merasa senang. Bayi Arel sudah menemukan benda yang akan mengatasi masalah mansion. Dan ya, beberapa hari kemudian setelah itu Elena menemukan berliannya, itu ya para pedagang mulai membawa gerobaknya yang berisi ransum untuk mengisi mansion Livana. Dan para pelayan dan prajurit mansion membawa persediaan itu ke dalam gudang penyimpanan. Dan ternyata berlian itu berhasil dijual dengan harga 5 juta gold. Ya, itu uang yang banyak banget cuy. Itu bisa menghidupi mansion Livana selama 5 tahun. Mantap dah, gak perlu mikir 5 tahun ke depan. Ya, kembali ke ruangan Arel. Di situ ada Ibu Livana dan juga Elena. Ya, ada Arel juga ya yang sedang main boneka. Elena sedang khawatir karena telah menjual berlian langka yang sangat mahal. Ia khawatir jika ada pemiliknya, ya pemilik aslinya itu ya, yang itu, yang yang memiliki berlian itu, ia minta untuk dikembalikan. Waduh, bisa gawat ini. Tapi Elena meyakinkan soalnya mansion ini udah 100 tahun lebih tidak ditinggali. Jadi ya mungkin ada pemilik sebelumnya gitu ya yang meninggalkan berlian ini. Ya anggap saja ini harta karun yang ditemukan. Dan karena ini itu ya didiami oleh Putri Livana dan semua yang ada di mansion ini adalah milik Nona Livana. Ini adalah hak miliknya Nona Livana gitu. Dan ya ucapan Elena itu membuat Livana tenang. Dan ya Rifana pun merasa senang karena yang menemukan kristal berlian itu adalah Arel. Ia secara tidak sengaja membantu perekonomian mansion. Ini benar-benar itu ya, membuat semua orang tersenyum kembali. Ia benar-benar merasa kalau Pangeran Arel adalah seorang penyelamat. Ya, ia harus terus melindungi putranya dan selalu menyayanginya. Wadidaw, wah enak lu, baik banget ibu lu Arel. Dan ya, musim dingin pun datang dan perapian tidak pernah berhenti untuk dinyalakan. Ya, itu untuk menghangatkan ruangan gitu ya.
dan terlihat Ibu Livana sedang makan steak. Ia merasa tidak enak dengan Elena karena makanan di meja terlalu banyak. Ya, keceriaan kembali ke mansion Livana. Semua pelayan merasa senang karena semua kebutuhan tercukupi dan Ibu Arel, ia pun sudah kembali senyum sepanjang hari. Arel pun merasa senang karena semuanya telah kembali normal. Tidak ada yang kekurangan dan ya, scene pun dipercepat. 1 tahun kemudian, Elena sedang memilih baju untuk Pangeran Arel. Ia sedang bersama Ibu Livana, yang itu ya yang ternyata ia juga sedang memilihkan baju untuk anaknya Arel. Si Arel yang sekarang berusia 1 tahun jadi merasa sumpek itu ya dengan kelakuan dua wanita ini. Soalnya bajunya berkali-kali diganti. Ini sungguh merepotkan. Ya, selera wanita memang cepat berubah. Ia juga punya selera fashion sendiri, nyok, nyok. Ya, nangis saja dah, biar kelakuan dua wanita ini kelar. Ngambek aja lah, ngambek. Dan ya, akhirnya gue ditidurin, ucap Arel yang sudah berada di ranjangnya. Kemudian Elena dan Livana mengobrol. Mereka berdua ternyata sedang mempersiapkan perjamuan peresmian Arel menjadi bangsawan dan itu akan dilaksanakan di ulang tahun itu ya ulang tahun Arel yang 1 tahun. Tapi Ibu Livana tampak murung. Ia khawatir jika Raja Ernesia tidak hadir. Ya bapaknya gitu ya. Wah, akhirnya ada informasi tentang kerajaannya si Arel. Ya, Helena pun meyakinkan kalau Livana tidak perlu khawatir karena yang utama adalah peresmian Arel yang akan menjadi pangeran bangsawan. Ini adalah momen penting untuk kehidupan Ariel di masa depan. Dan ya, ucapan Elena pun membuat Livana tersenyum kembali. Ya, mendengar itu, Ariel jadi berpikir kalau ada jamuan, artinya ada anggota kerajaan yang hadir. Dan kalau memang Raja Ernesia datang, artinya ia akan tahu wujud ayah bangke yang tidak pernah menyayanginya, tidak pernah mengunjunginya selama 1 tahun. Bangke bener dah itu si bapak. Yah, sejak lahir malah nggak pernah dikunjungi. Wadidaw, ayah macam apa engkau? Kemudian scene dipercepat. Sekarang saatnya perjamuan peresmian Arel sebagai bangsawan di ulang tahunnya yang ke-1. Tempat itu ya, tempat jamuannya sangat mewah. Bahkan ada pemain musik, itu biola sama piano. Wadidaw, sudah ada biola sama piano. Yah, ini kan zaman pertengahan, masa sudah ada biola sama piano? Yah, dah. Ya, kemudian tempat perjamuan sudah dipenuhi oleh tamu undangan dan Arel sekarang sedang menikmati pemandangan berkilau-kilau ini. Wadidaw, ini baru pertama kalinya bagi Arel itu ya melihat kemewahan itu kemewahan mansionnya dan ya mantap dah, mewah banget. Ya, Elena dan Ibu Livana pun senang melihat Arel itu ceria. Livana merasa senang dengan anaknya ini karena Arel tidak rewel dan malah menikmati pesta jamuannya. Ini anak pinter banget dah, sini dielus-elus dulu. Wadidaw, malah dielus-elus. Akan tetapi karena itu ya, mana senseinya sangat peka, pendengarannya pun sangat tajam dan Arel bisa mendengar gosipan para emak-emak. Ya, entah jamuan modern atau jamuan kuno, emak-emak pasti jago dalam urusan gosip menggosip. Ya, emak-emak dah, memang dah emak-emak, emak-emak gosip mulu dah. Ya, bodo amat dah dengan emak-emak yang gosip itu ya, nggak usah dipikirin. Ya, lebih dipikirin lagi itu Arel, malah si bapak bangke itu yang namanya ternyata Theorel Ernesiya. Itu adalah raja di kerajaan Ernesiya. Ia ingin melihat wajahnya dan menghajarnya. Mumpung Arel sekarang sudah mengumpulkan mana power yang lumayan banyak, ia merasa perlu memberi sedikit pukulan kepada bapak bangke itu. Bangke dah. Kemudian dari arah pintu masuk datang permaisuri dan anak-anaknya itu ya ada 5 itu ya. Anaknya itu ditemani 2 pelayan apa 2 permaisuri atau gimana itu dua dua apa itu ya kita belum tahu itu.
Semua orang pun menunduk, Livana dan Elena pun menunduk. Yah, kecuali si Arel yang bocil yang itu, plonga-plongo aja itu dia. Dan itu ya wujud dari Ratu Ernisia. Ya tampaknya sih lumayan cantik sih, tapi matanya itu ya matanya merah cuk, mungkin lagi sakit mata kali ya. Ya rombongan itu, rombongan permaisuri pun memasuki perjamuan dan itu ya si anak pertama dari permaisuri yang ganteng, elegan dan itu penuh dengan karisma. Wah, ini kayak artis Korea dah. Ada juga itu empat adiknya yang lebih mirip bocil, ya bocil kematian kayaknya ini. Arel yang sedang digendong terus menatap rombongan permaisuri. Ia berharap untuk disapa, tapi ternyata tidak. Ia cuma dilewati. Wanjir, bikin kesel aja nih orang. Gelagatnya doang nyebelin. Bangke dah. Ya kemudian Livana berusaha menenangkan Arel yang jengkel. Ia tahu ini sulit, tapi tetap tenang, tetap elegan. Kemudian ekspresi Livana berubah, itu ya. Dan Arel pun merasakan ada energi mana yang cukup kuat. Dan ternyata itu adalah Raja Theorel Ernisia. Ia diselimuti aura mana power dan auranya sangat pekat sekali. Wanjir, Arel jadi pikir-pikir untuk ngejotos bapaknya. Ini mah lawan yang sangat bahaya, cuk, cuk. Nggak berani gua. Yang mulia Raja Theoral Ernisia berjalan ke arah tempat perjamuan. Ia memiliki tatapan yang tajam. Arel langsung mengecek mana power si ayahnya itu yuk. Dan ternyata sudah ada di tingkat master. Kalau di dunia murim, Raja Theo adalah master. Itu yang master murim. Waduh, dah malahan harus menyembunyikan aura mana power dulu biar nggak ketahuan si raja. Yah, kemudian Raja Theo menatap Livana dan Arel. Arel buru-buru fokus, ia malah jadi takut sendiri. Tatapannya benar-benar menunjukkan seorang singa yang siap menerkam. Ya, kemudian raja berjalan ke arah meja perjamuan dan dimulailah acara kehormatan. Bukan, acara penghormatan maksudnya. Ya, acara penghormatan untuk Arel yang telah berusia 1 tahun dan ia akan diakui sebagai seorang pangeran. Ya, kemudian berbagai kalangan bangsawan itu ya dari tingkat rendah sampai tingkat rendah juga, ya ada juga ya tingkat tingginya juga. Itu ya mereka semua memberi hormat kepada Arel. Tapi ada bangsawan yang memberi hormat dengan ejekan di belakangnya. Wah, anjir, Arel jadi marah banget. Ini orang bener-bener dah, nggak ada akhlak. Sini lu, gue gampar lu. Ucap Arel kesal. Tapi ternyata masih banyak bangsawan yang menunggu antrian untuk memberi hormat sekaligus memberi ejekan. Bangke bener dah, kena mental nih gua lama-lama. Kalau sebanyak ini hatersnya, bangke dah. Kemudian Ibu Livana memeluk Arel lebih kencang. Ia tahu kalau anaknya sedang marah-marah, jadi ia berusaha untuk menenangkan si Arel. Ya, walaupun Ibu Livana tampak tenang, tapi ia juga paling menderita di sini melihat anak semata wayangnya diejek banyak orang di depannya lagi. Wadidaw. Ya, aktivitas penghormatan ini pun membuat Arel merasa jengkel banget. Akan tetapi ia malah dicubit. Dia dicubit oleh seseorang. Ia jadi kesakitan. Wanjir, siapa ini yang mencubit? Gue masih bayi, cuk. Dan ternyata yang pencubitnya adalah bocil kematian. Itu ya anak yang dibawa oleh permasyuri tadi. Wanjir, sama-sama bocil. Jangan nyerang, cuk. Ini gue lebih lemah. Ya, kemudian ada 2 wanita yang mengurus bocil itu. Ia pun memberi hormat kepada Livana, tapi mereka judes. Mereka nggak mau salam sapa sama Livana. Dan ya akhirnya sesi penghormatan selesai. Sekarang sesi raja dan ratu. Dimulai dari ratu yang menanyakan kabar ke Livana, tapi bukannya memberi selamat, ia malah menyombongkan putra pertamanya yang merupakan pewaris syah. Ya, putra mahkota gitu ya. Ya, si kakak Arel ini memang elegan dan berkarisma, tapi ibunya ini loh, bangke bener dah, malah bikin emosi.
Wah wah wah, Arel ini mirip sekali ya dengan dirimu, Livana. Iya, imut sekali. Ucap si ratu yang membuat Arel jijik. Waduh, jijai dah, jijik anjay. Soalnya ini orang horor banget, cuk, cuk. Ya gimana nggak horor? Iyalah yang membuat keuangan mansion Livana kekurangan dana sehingga membuat para penjaga harus menambang pohon untuk membuat kayu bakar. Ya kalau Arel tidak membuat kristal berlian, ia dan ibunya pasti sudah mudar karena kekurangan makanan dan kekurangan penghangat di musim dingin. Wajir nih orang. Memang perlu dikasih paham ini orang. Kemudian giliran Raja Theorol Ernesia. Ia melangkah maju ke depan Livana. Sepertinya ia malah temu kangen sama Livana. Wanjir, gue nggak dianggap. Jangan bucin di depan anak kecil, cuk, cuk. Ucap Arel dengan bahasa itu ya, bahasa gaga 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 gaga. Malah ini malah bahasa minion. Ya Arel pun marah-marah pakai bahasa bayi. Ya si raja pun jadi bingung dengan tingkah anaknya yang rewel. Sepertinya ia mau digendong. Begitu pikir si raja. Dan oke sini saya gendong. Dan Arel pun digendong oleh ayahnya untuk pertama kali. Ya ia pun pura-pura senyum. Soalnya aura ini raja terlalu pekat. Ia khawatir kalau auranya keluar bakal gaswat ini kalau si raja tahu bayi umur setahun sudah punya aura mana. Wanjir bahaya. Ya Arel pun mau menunjukkan rencana liciknya. Ia punya rencana untuk ngekil para koruptor itu. Para koruptor yang mengkorupsi dana mentionnya. Ia sudah memikirkan dari kemarin. Dan oke, ini saatnya untuk melaksanakan rencana. Ia pun meminta raja untuk menurunkannya. Dan oke, si raja pun mengerti kalau si Arel minta diturunkan. Dan si raja berpikir, apa si Arel ini mau itu ya, mau berjalan. Ia pun menyuruh Arel untuk berjalan. Dan ya, ini pertama kalinya ia akan berjalan di hadapan banyak orang, termasuk ibu dan Elena. Ya, mungkin ibu dan Elena akan sedikit terkejut. Dan ya, sukses. Beberapa orang mulai terkejut. Dan ya, Woke sekarang serang dengan keimutan dan bertingkah seperti bocil bayi. Ibu dan Elena tampak senang melihat Arel bisa berjalan untuk pertama kalinya. Tapi aslinya sih udah bisa berjalan 3 bulan yang lalu. Dan Woke ini saatnya rencana kedua. Menuju meja dan siap-siap untuk menarik spraynya. Dan Woke tarik cuk, tarik. Dan ambruk dah isi mejanya. Dan ya, sayangnya isi mejanya itu mau menimpa Arel, tapi ya part 2 pun selesai alias bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton saya Wibu, alur cerita manhwa terbaru. Terima kasih, silakan like, komen, dan subscribe-nya. Salam cus.